Oke, halo, selamat siang semuanya. Oke, makasih banyak ya untuk tim dari Erlangga, terus juga teman-teman sekalian yang udah semangat banget nih untuk discuss terkait sama persiapan karir ya, bersama-sama dengan kami dan nanti juga mungkin ada guest speaker lainnya seperti itu. Nah, perkenalkan saya Karina, hari ini mau ngejelasin sedikit aja terkait sama Atma itu apa dan gimana caranya kita bisa bantu kalian, khususnya buat teman-teman yang udah mau lulus ataupun udah mulai nyari kerja ya sekarang, kayak gitu. Mungkin operator bisa next. Oke, di sini udah ada yang pernah dengar nggak sih terkait sama Atma? Udah tahu mungkin Atma itu apa atau udah pernah install aplikasi Atma sebelumnya? Boleh tolong komen ya di kolom chat. Kita survei dulu nih, kecil-kecilan ngelihat kira-kira teman-teman udah sampai mana nih taunya tentang Atma. Adakah? Oh, belum tahu. Yang lain gimana? Oh, belum pernah tahu. Oke. Ya, majority kebanyakan masih belum tahu ya. Aku bantu jelasin dikit ya teman-teman apa itu Atma. Jadi Atma itu adalah platform lowongan kerja atau platform rekrutmen yang menghubungkan kalian, pencari kerja, dan juga rekruter lewat chat. Jadi apa yang membedakan kita dari platform-platform lowongan kerja lainnya adalah kita itu kalau ngelamar dua arah teman-teman. Jadi rekruternya bisa ngechat kalian, kalian juga bisa langsung ngechat rekruternya supaya nanti semua pertanyaan itu terjawab dengan cepat dan ya kalian gak dapat ghosting-ghostingan lagi kayak gitu. Beberapa benefit dari Atma yang kira-kira bisa membantu teman-teman itu yang pertama, kita sekarang udah punya lebih dari 4.000 loker yang sedang aktif merekrut. Itu mulai dari head office kalau teman-teman tertarik jadi akuntan, terus HR, terus BD dan lain-lain, ataupun pengen terjun ke ranah F&B, IT dan lain-lain, itu bisa banget teman-teman cari lokernya di Atma karena kita memang spesialisasinya yang khusus banget adalah fresh graduate friendly kayak gitu. Dan satu lagi yang membedakan kita dari platform lowongan kerja lainnya adalah kita pakai sistem chat langsung sama rekruter yang terverifikasi. Jadi mungkin teman-teman tahu ya kalau misalnya ngelamar kerja itu yang paling cepat bikin kalian keterima kerja itu yang pasti orang dalam kan. Nah, jadi kalau misalnya sekarang di Atma, rekruter-rekruter yang ada di Atma adalah rekruter-rekruter yang sudah pasti meng-hiring untuk posisi itu. Mungkin aku jelasin sedikit ya teman-teman gambarannya. Kalau misalnya di perusahaan itu saat merekrut, biasanya untuk masing-masing rekruter ini misalnya ada rekruter yang memang spesialisasinya meng-hiring untuk anak magang atau fresh graduate. Ada juga yang spesialisasinya untuk manager level. Ada juga yang spesialisasinya untuk hiring head level sampai C-level. Mungkin ini bisa tanya ke Mbak Naomi ya nanti benar atau enggak nih, karena Mbak Naomi sendiri juga punya banyak pengalaman jadi rekruter. Tapi nyatanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelamar kerja lewat email, lewat Google Form ataupun lewat platform-platform lainnya, teman-teman akan menjadi salah satu dari ribuan orang yang melamar di puluhan atau sampai ratusan posisi di perusahaan itu, dan belum tentu rekruter yang langsung meng-hiring untuk posisi tersebut ngelihat CV kalian seperti itu. Nah, kalau di Atma, rekruter yang kalian ajak chat itu sudah pasti rekruter yang memang memegang KPI atau target untuk meng-hiring di posisi tersebut gitu. Jadi sudah pasti mereka akan fast response karena mereka juga butuh kalian, bukan cuma kalian yang butuh mereka gitu. Nah, selain itu juga kita di Atma itu ngelamar saat ini tanpa CV. Jadi teman-teman kita udah survei sama banyak banget partner rekruter lainnya yang merupakan partnernya Atma. Kira-kira apa sih data-data yang diperlukan dan yang sekiranya harus ada nih di CV teman-teman ataupun di profil teman-teman supaya mempermudah rekruter untuk mensortir proses ini lamaran kalian seperti itu. Nah, di situ kita sudah cantumkan semua di Atma ID sehingga akan lebih cepat bagi rekruter untuk melihat dan mencari data yang diperlukan untuk mengajak kalian ke tahap selanjutnya seperti wawancara dan juga tahapan-tahapan lainnya kayak gitu. Selain itu, yang paling unik dari Atma saat ini kita melakukan banyak sekali walk-in interview eksklusif dengan partner-partner perusahaan kami. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu Boga Group, terus Wingstop, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan lainnya, itu kita banyak melakukan walk-in interview bersama dengan mereka. Jadi kalau misalnya udah
sampai di tahap interview, sebenarnya teman-teman kan udah 50-60% ada potensi untuk keterima dan lanjut ke tahapan berikutnya kayak gitu. Jadi kalian hanya perlu untuk mempresentasikan diri kalian dengan sebaik mungkin, latihan interview dengan baik supaya kalian bisa jebol nih di tahapan selanjutnya setelah interview kayak gitu. Dan kita masih banyak punya webinar-webinar gratis seperti halnya yang kita lakukan bersama dengan Universitas Airlangga. Kita juga masih punya banyak webinar-webinar yang bantu memprepare kalian untuk menjadi kandidat ataupun karyawan yang lebih baik lagi gitu. Dan yang paling penting lagi sekarang, kita baru banget launching tanggal 22 kemarin, mungkin pas banget minggu kemarin, itu kita ada halaman tryout CPNS sama BUMN gratis. Yang gratisnya tuh bukan cuma gratis kalian tryout sekali, paket terus selesai gitu. Enggak, teman-teman. Jadi kayak gratis selamanya. Kita punya 6.000 lebih soal yang bisa kalian coba. Kita langsung bisa cek skor tryout juga begitu paketnya selesai, dan teman-teman bisa pakai itu sampai kalian nanti tes CPNS sama BUMN, karena ada juga pembahasannya di situ. Jadi teman-teman bukan cuma jawab-jawab doang terus dapat nilainya, tapi kalian juga bisa dapat pembahasan dan juga penjelasan kenapa jawaban kalian benar atau kenapa jawaban kalian salah. Mungkin bisa next. Oke, tadi aku sempat mention ya terkait sama perusahaan yang kita punya gitu ya. Kita kan punya loker sekitar 5.000 lebih ya, 1.000-2.000 lebih loker yang kita punya. Nah, ini kita juga bekerja sama lebih dari 500 perusahaan yang aktif merekrut di seluruh Indonesia. Jadi di Surabaya ada, di Jabodetabek ada, di Medan juga ada, dan masih banyak kota-kota lain yang kita lakukan ekspansi sampai detik ini seperti itu. Nah, beberapa perusahaan yang kita punya termasuk perusahaan F&B, mungkin kalau teman-teman tahu Kawan Lama Group, ada Chatime, ada Gindako, terus ada Ace Hardware, ada Informa, kita juga ada Family Mart, Ismaya, dan juga perusahaan-perusahaan lainnya seperti Bank BNI dan juga Bank CIMB Niaga kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal cek aja aplikasi Atma. Sekarang kita tersedia di Play Store. Jadi saat ini cuma tersedia untuk para pengguna Android ya teman-teman. Nah, di situ kalian bisa cari aja lowongan kerja yang kalian butuhkan, atau kalian butuh persiapan untuk jadi PNS atau jadi BUMN, juga bisa langsung ikutan tryout yang ada di aplikasi kita. Kayak gitu. Mungkin sedikit penjelasan terkait sama fitur tryout kami, kita ada videonya, boleh ditonton sedikit ya teman-teman. Wah, udah masuk musim tes CPNS dan BUMN lagi nih. Tapi kalau mau belajar harus berbayar. Mau nggak dapat akses ke 6.000 lebih soal tryout CPNS dan BUMN secara gratis? Pakai Atma. Bantu kamu jadi siap CPNS, siap BUMN. Latihan soal TKD dan akhlak, serta SKD, kapan saja, di mana saja. Simulasi tryoutnya pakai timer loh, dan bisa simpan progres lagi. Cek skor hasil tes kamu, dan bandingkan dengan pejuang lainnya ya. Download aplikasi Atma, dan tryout CPNS dan BUMN sekarang. Wah, Oke, ya udah ketahuan kan kira-kira seperti apa fitur tryout kami. Jadi nanti teman-teman bisa langsung download aja aplikasi Atma di Play Store dan langsung coba isi data dirinya dan coba langsung tryoutnya seperti apa. Kalau misalnya nanti ada yang udah dapet reportnya atau yang lain-lain, kabarin kita. Kalau ada input juga kita terbuka banget untuk dikabarin juga kayak gitu. Nah, ini kira-kira aku jelasin sedikit tadi dari pembahasannya. Untuk tryout sendiri kita punya lebih dari 6.000 bank soal, yang untuk masing-masing paketnya kita punya sekitar 150 pertanyaan untuk 120 menit kalian ngerjainnya. Cuma yang membedakan adalah teman-teman bisa akses fitur tryout ini di mana saja dan kapan aja. Jadi kalaupun kalian lagi OTW di jalan gitu, kayaknya gabut mau coba tryout, isi-isi data sambil latihan gitu, itu nggak apa-apa, bisa langsung latihan. Nanti kalau misalnya kalian udah sampai, udah ada aktivitas lain, tinggal keluar aja. Pas kalian masuk lagi, itu kalian misalnya berhenti di nomor ke 100 gitu. Kalian akan pas masuk lagi untuk tes yang udah kalian ikuti, kalian bisa langsung lanjut ke 101-nya lagi soalnya gitu. Jadi kalian nggak harus mengulang dari awal gitu. Jadi kalian juga bisa tetap fleksibel gitu, jam yang nggak harus yang diem 2 jam gitu untuk ngerjain satu tryout aja kayak gitu. Nah, selain itu juga ada yang penting lagi teman-teman, ini ada rapornya. Jadi kalian bisa ngelihat nih kira-kira kalian itu sekarang tuh udah di tahap mana sih, dan ini raportnya begitu nilainya udah keluar, kalian juga bisa share, kalian bisa lihat kalian udah di tahap mana. Biasanya kalau misalnya untuk BUMN, boleh di next operator. Nah, sorry, next lagi, satu lagi.
Oke, nah ini contohnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian dapat nilai paling tinggi untuk tes tryout BUMN, itu kalian bakal dapat gelar si direktur. Dan kalau misalnya kalian dapat yang paling tinggi untuk tryout CPNS Atma, itu kalian bakal dapat gelar si pembela negara. Jadi kalian harus coba-coba terus saja sampai bisa dapetin gelar-gelar itu ya teman-teman. Oke, sorry, aku minta di next 2 kali lagi ya, sorry, dibalikin ke 2 slide sebelumnya. Dan juga teman-teman kita ada webinar dan TikTok Live juga yang untuk bantu kalian untuk retas bedah soal tips untuk lolos BUMN sama CPNS dengan coach-coach yang juga terpercaya. Jadi teman-teman bisa stay tune aja di akun Instagram atau TikTok kita @atmaindonesia. Bisa langsung di-follow ya teman-teman gitu. Next. Nah, ini caranya untuk bisa try out BUMN dan juga CPNS gratis. Jadi kalian tinggal download aja Atma di Play Store. Lalu kalian bisa isi data diri, masuk ke aplikasinya, nanti di bagian locker, di page locker itu kalian bisa ngelihat ada tombol kecil di sebelah kanan bawah, ini yang ada 6.000 soal BUMN dan CPNS gratis, itu tinggal diklik aja teman-teman, nanti kalian bisa pilih mau coba tes tryout buat BUMN ataupun buat CPNS. Nah, ini tinggal diikutin aja caranya, tinggal mulai latihan, terus nanti ngelihat instruksinya, jawab pertanyaannya, masing-masing soal kita punya 1,5 menit untuk jawab, dan kalau misalnya kalian udah jawab pertanyaan itu langsung ditunjukin kalau misalnya kalian benar atau salah. Dan di akhir setelah mengisi soal-soal ini, kalian juga bisa lihat skornya dan bisa bandingkan juga sama teman-teman kalian, kira-kira kalian tuh udah di level mana sih, dan gimana caranya kalian bisa nih masuk ke peringkat tertinggi, karena kan untuk seleksinya juga kan ngelihat based on peringkat ya teman-teman. Nah, itu juga jadi kalian bisa kebayang nih peringkat kalian berapa sih di tryout Atma. Nanti juga bisa kebayang pada saat seleksi juga seperti apa, kayak gitu. Nanti kalian kalau misalnya udah ngelihat rapor kalian, bisa di-share juga ke sosmed kalian, bisa dibandingkan sama teman-teman kalian. Jadi lebih seru lah ya untuk proses persiapan seleksi CPNS dan juga BUMN, kayak gitu. Next lagi. Nah, buat teman-teman juga, Atma bakal bagi-bagi hadiah nih sampai besok untuk teman-teman yang udah sambil latihan gitu ya, udah coba untuk pakai fitur tryout-nya Atma, entah itu BUMN atau juga CPNS, kalian bisa share hasil rapor skor kalian ke Instagram Story dengan mention Atma Indonesia dan juga gunakan hashtag #AtmaXUnair. Nah, itu nanti kalau kalian udah posting, kita akan pilih kira-kira siapa aja sih pemenangnya dan kita akan kasih hadiah-hadiah yang langsung kita kirim ke rumah teman-teman. Jadi batas votingnya itu hari Sabtu besok dan kita akan kasih pengumumannya nanti dibantu sama Kak Zulfi ya di grup bareng sama Atma itu hari Minggu tanggal 20 Mei 2023. Nah, paling itu aja dari aku. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait sama Atma, bisa langsung chat ya di kolom chat, nanti aku bantu untuk balas. Karena ini waktunya juga udah cukup panjang ya aku menjelaskan terkait sama Atma, aku balikin lagi deh ke Mbak Nomi untuk kasih pembekalan buat teman-teman Universitas Erlangga. Silakan Mbak Nomi. Oke, thank you Karina. Oke, jadi teman-teman semua jangan lupa ya untuk download aplikasi Atma, atau kalau yang udah download jangan lupa untuk diupdate aplikasinya supaya bisa ikut tryout tes CPNS BUMN. Dan jangan lupa juga nanti kita mau ada sedikit sesi tryout ya setelah pemaparan materi. Jadi siap-siap dan disiapin aplikasinya. Jangan lupa ada giveaway-nya juga nanti. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke materi kita hari ini. Tapi sebelumnya mungkin boleh kenalan sedikit ya. Tadi mungkin udah dikenalin juga sedikit oleh Kara. Sebagai sarjana dan memang sempat kerja juga. Macamnya ada berbagai macam gitu ya. Ada yang perusahaan FMCG, perusahaan konvensional ataupun perusahaan. Nah, jadi hari ini aku pengen dan gimana critical thinking itu bisa kita pakai nggak cuma di kehidupan sehari-hari tapi juga terutamanya dalam nanti kalau ngerjain tes CPNS atau BUMN gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Tapi sebelum di spill nih, jadi nanti kita dibantu sama
operator ya untuk lihat definisi critical thinking ini apa. Nah, tapi sebelum di-spill dari operator, kira-kira dari teman-teman di sini ada yang mau sharing nggak di kolom chat gitu ya? Menurut kalian critical thinking itu apa sih? Nah, ini kita ingin tahu dulu nih, kita ingin survei sedikit-sedikit gitu ya di kolom chat. Menurut teman-teman, critical thinking itu apa sih? Kenapa sih critical thinking itu penting gitu ya? Nah, jadi dari teman-teman boleh nih untuk langsung ketik di kolom chat. Kita tungguin sebentar. Ini nggak dinilai ya teman-teman, nggak ada benar, nggak ada salah. Pokoknya kita saling sharing gitu, kita saling belajar satu sama lain. Pengen tahu di benak teman-teman tuh apa sih yang muncul kalau dengar kata critical thinking? Mampu berpikir rasional. Berpikir rasional, oke. Terus ada yang bilang kemampuan mengenali masalah, kemudian menemukan pemecahan masalahnya. Oke, mantap. Ada lagi? Logis, ya, betul. Ada yang mau ngetik lagi di kolom chat mungkin? Kita tunggu 3, 2, 1, nggak ada. Oke, kita langsung spill aja ya. Nah, jadi critical thinking itu sebenarnya apa sih? Nah, di sini mungkin teman-teman udah bisa nebak lah ya, ada garis nih di tengah. Jadi mungkin ada 2 bagian nih dari definisi critical thinking. Nah, bagian yang pertama dari definisinya ini adalah jadi critical thinking itu adalah suatu kemampuan, gitu, suatu kemampuan. Nah, karena sifatnya adalah kemampuan, jadi ini merupakan sesuatu yang bisa kita asah, gitu. Nah, kemampuan untuk apa? Yaitu kemampuan untuk kita bisa menganalisa, mengevaluasi, dan setelah itu menyatukan, gitu, berbagai macam informasi yang fungsinya adalah nanti untuk mencapai suatu keputusan yang baik, gitu, suatu keputusan yang sesuai. Nah, mungkin boleh diklik next untuk bagian kedua dari definisinya. Nah, jadi tadi kan kemampuan untuk analisa, evaluasi, lalu setelah itu disatukan gitu ya semua informasinya. Nah, tapi apa aja sih informasinya yang kita analisa, yang kita evaluasi, yang kita satukan gitu. Nah, jadi berbagai informasi ini meliputi asumsi-asumsi gitu. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah gitu mungkin ada beberapa asumsi yang harus kita bikin gitu kan. Nah, di situ kita dilatih juga nih dalam critical thinking ini untuk mempertanyakan asumsi-asumsi itu. Udah betul belum ya? Asumsi ini sesuai nggak? Gitu. Nah, lalu kita juga harus bisa mempertimbangkan berbagai perspektif gitu. Jadi mungkin kita menghadapi suatu masalah dan kita melihatnya dari sudut pandang kita, tapi kita juga harus bisa mikirin tentang perspektif yang lain gitu ya. Misalnya perspektif kalau di settingnya mungkin di kampus gitu ya, mungkin perspektif dari dosen itu seperti apa sih? Atau perspektif dari sisi administratif kampus itu seperti apa, kayak gitu. Jadi kita harus bisa melihat suatu isu, suatu situasi gitu ya dari berbagai macam perspektif atau berbagai sudut pandang. Dan juga ini juga nggak kalah penting, kita juga harus bisa untuk terbuka terhadap berbagai gagasan-gagasan yang baru gitu, karena kan pasti orang lain atau tokoh-tokoh lain gitu ya pasti juga mempunyai ide-idenya sendiri atau mungkin kayak asumsinya sendiri, perspektifnya sendiri pada saat menghadapi hal atau masalah yang sama gitu ya. Jadi kita juga harus bisa terbuka nih kalau lawan bicara kita atau mungkin teman satu kelompok kita juga punya gagasan-gagasan lain gitu, mungkin yang kita nggak kepikiran sebelumnya gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya definisi simple mengenai critical thinking. Nah, sekarang kita next ke slide selanjutnya. Oke, nah critical thinking ini kan pasti harusnya manfaatnya banyak gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan untuk kita bisa critical thinking ini? Nah, dari teman-teman di sini mungkin ada yang mau nulis dulu nggak di kolom chat. Kira-kira manfaat critical thinking ini apa? Kan di slide sebelumnya udah tahu, sekarang ya definisinya kurang lebih apa. Dan ternyata memang sesuai nih dengan jawaban-jawaban yang tadi sudah ditulis di kolom chat. Bisa berpikir rasional, bisa menganalisa, mengevaluasi, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa critical thinking, manfaatnya apa? Tujuannya apa? Gitu. Nah, ini udah mulai ada yang jawab nih. Mencegah resiko yang mungkin terjadi.
Oke, dapat memecahkan masalah dengan cara yang benar, mampu menyelesaikan masalah secara objektif, problem solver. Oke, bisa mengambil keputusan yang baik, meningkatkan cara berpikir kritis. Mulai seru nih, mulai banyak yang ngechat di sini. Oke, mungkin boleh diklik next ya dari operator. Nah, betul. Jadi salah satu tujuan dari kita bisa critical thinking adalah untuk problem solving. Karena kan tadi seperti yang kita baca sebelumnya ya, critical thinking ini digunakan pada umumnya untuk menganalisa atau mengevaluasi suatu masalah dengan mempertimbangkan berbagai hal di sekitaran isu itu, gitu ya. Nah, jadi betul, memang salah satu tujuan utamanya, tujuan pentingnya adalah untuk problem solving, gitu. Jadi di sini dalam arti critical thinking ini bisa banget gitu ya membantu kita untuk memecahkan suatu masalah atau mungkin mengambil suatu keputusan gitu, terutama kalau keputusan yang penting, apalagi teman-teman kan mungkin sebentar lagi udah ada yang lulus gitu ya. Jadi mengambil keputusan habis lulus mau ngapain nih, karir yang ingin ditempuh itu seperti apa kayak gitu. Dan juga bisa juga kita aplikasikan gitu ya pada saat kita ingin mikirin inovasi yang lebih baik untuk suatu masalah atau suatu situasi-situasi tertentu. Nah, terus juga sebagai bagian dari problem solving, tentunya kita juga harus bisa memahami dulu gitu kan masalah yang kita hadapi ini seperti apa sih sebenarnya, kompleks nggak? Tingkat kompleksitasnya seperti apa? Apakah tinggi, rendah, sedang? Nah, lalu dari situ barulah kita giring lagi gitu ya istilahnya ke step yang selanjutnya, yaitu kita pakai untuk membuat suatu penilaian yang tepat. Jadi kita menilai masalah yang sedang kita hadapi supaya bisa kita pecahkan atau kita selesaikan dengan baik. Kayak gitu. Oke, boleh diklik next. Oke, nah lalu selain untuk problem solving, sebenarnya critical thinking ini juga sangat bermanfaat gitu ya dalam membantu kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu. Jadi di sini masuknya ke communication skills. Nah, communication ini kalau kita bahas mungkin bisa jadi satu sesi webinar lagi gitu ya, banyak banget topiknya. Tapi communication skill ini sebenarnya bisa diaplikasikan misalnya nih untuk bentuk komunikasi verbal gitu, di mana kita langsung berbicara dengan lawan bicaranya gitu ya, langsung face to face. Atau bisa juga dalam bentuk komunikasi yang tertulis misalnya. Nah, terus gimana critical thinking-nya kalau komunikasi gitu kan? Karena di sini ditulisnya meningkatkan keterampilan komunikasi. Gimana ya? Nah, jadi untuk critical thinking ini sendiri, kenapa manfaatnya ini besar banget nih di communication skill kita? Balik lagi sebenarnya ke poin yang pertama, gitu, yaitu di problem solving. Seringkali kita kan harus mikir gitu ya, kalau kita mau menyampaikan suatu pendapat atau suatu jawaban, kita harus bisa mikirin, oke, jadi yang mau disampaikan ini background-nya apa? Terus berdasarkan background itu masalahnya apa? Dari masalah itu yang mau kita pecahin tuh apa sih? Gitu kan. Nah, itu kita harus istilah kayak mesti kita susun gitu kan. Kita susun urutan apa yang akan disampaikan. Nah, dengan kita menggunakan skill critical thinking ini, itu membantu kita untuk menyusun pola pikir kita, menyusun jawaban yang akan kita berikan, sehingga diskusi kita bisa menjadi lebih produktif juga gitu ya, karena kita kan pasti udah bisa dong dengan critical thinking kita menganalisa situasi, kita evaluasi nih semuanya gitu kan, terus dari situ kita lihat juga, oke, kalau dari perspektif saya, dari sudut pandang saya tuh kayaknya masalahnya kayak gini deh, kira-kira lawan bicara saya ini memiliki sudut pandang yang seperti apa ya gitu. Nah, jadi dengan mempertimbangkan semua hal itu, dengan menggunakan skill critical thinking yang seperti itu, diskusi yang kita ikuti tentunya juga akan bisa menjadi lebih produktif dan harusnya juga bisa memberikan hasil yang lebih baik gitu ya, kurang lebih. Jadi dua hal ini ya manfaat, bisa dibilang kayak manfaat yang paling utamanya kenapa critical thinking itu penting, seperti itu. Oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Oke, nah jadi kita kan udah tahu ya sekarang definisi critical thinking itu apa. Setelah itu kita juga udah tahu nih kurang lebih apa sih manfaatnya critical thinking. Nah, next, aku pengen tahu deh dari teman-teman di sini kira-kira di mana aja nih kita bisa memakai atau mengaplikasikan critical thinking ini.
Ya, udah di-spill sama operatornya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita tebak-tebakan lagi di slide yang selanjutnya ya. Oke, nah jadi sebenarnya ada beberapa contoh critical thinking gitu ya, tapi sebenarnya di sini kita bisa bagi jadi sebutlah 2 kategori besar gitu. Nah, kategori besar yang pertama adalah di kehidupan pribadi. Nah, tentunya sebenarnya nggak melulu nih dalam kehidupan pribadi itu eh, nggak melulu kita bertemu dengan masalah. Semoga enggak ya. Supaya kita juga nggak terlalu pusing-pusing atau stres-stres amat gitu. Tapi kan pasti banyak banget nih informasi yang kita terima dalam kehidupan pribadi. Dan juga banyak banget keputusan nih, walaupun itu mungkin keputusan kecil atau keputusan besar yang harus kita buat sehari-harinya. Nah, di sini kita bisa mengaplikasikan critical thinking gitu, bisa dengan cara yang simple atau bisa juga dengan critical thinking yang mungkin sifatnya udah sangat mendalam gitu. Nah, jadi misalnya nih kita baca berita, ketahuan umur ya. Tadi baru mau ngomong kalau baca berita di koran misalnya, tapi ntar ketahuan umur banget. Kalau teman-teman di sini mungkin baca berita di Twitter atau di TikTok gitu ya. Nah, kita harus bisa pintar-pintar nih memilah-milah misalnya, oh kira-kira berita ini akurat nggak ya? Kira-kira berita ini diberitakan seperti ini karena dari sudut pandangnya siapa? Kayak gitu, karena dari situ kita bisa memahami berita yang kita baca dengan lebih baik kayak gitu. Atau misalnya dalam membeli produk gitu, misalnya kan kalau di TikTok tuh mungkin sekarang apa ya, mungkin yang lagi banyak kayak produk-produk skincare kayak gitu kan. Nah, itu kita juga bisa mengaplikasikan ya critical thinking. Kita pikirin dulu, oke, kita evaluasi kondisinya. Kayak aku mau beli produk skincare, kulit aku jenisnya misalnya kering atau berminyak, berarti produknya harus apa, dengan bahan kandungan apa. Di situ kita mengevaluasi semua informasi yang bisa kita dapatkan sebelum akhirnya kita memutuskan kita kan mau beli produknya apa. Atau mungkin yang udah critical thinking-nya level yang agak tinggi gitu, yaitu dari segi manajemen keuangan atau hubungan pribadi kita dengan orang lain atau dengan pasangan atau dengan keluarga. Dan mungkin yang paling bisa dibilang kayak salah satu yang paling penting ya adalah kita gimana nih cara kita mengaplikasikan critical thinking pada saat kita memutuskan masa depan. Nah, apalagi teman-teman di sini kan sepertinya udah hampir lulus kuliah gitu ya, apa malah udah lulus kuliah nih gitu kan. Nah, jadi kita harus bisa juga nih mengaplikasikan critical thinking ini dalam kita mikirin masa depan kita itu mau seperti apa, karir seperti apa nih kira-kira yang ingin aku tempuh, pekerjaan yang tipe apa nih yang kira-kira akan sesuai, industri seperti apa, kayak gitu. Nah, makanya kita masuk ke contoh critical thinking yang kedua, gitu, atau di mana kita bisa memakai critical thinking. Kalau yang pertama adalah di kehidupan pribadi. Nah, jadi yang kedua adalah boleh diklik, oke, di dunia profesional kayak gitu. Jadi dunia profesional ini juga bagian dari kita memutuskan masa depan kita akan seperti apa gitu ya. Nah, tentunya kan kita ingin melakukan suatu perencanaan karir yang baik kayak gitu. Nah, dalam perencanaan karir ini apa aja sih yang harus dipikirin? Tentunya ada banyak nih prosesnya ya, kita introspeksi diri dulu, diri kita itu pribadinya seperti apa, skill kita apa aja nih yang kita miliki, di mana kira-kira kalau kita kerja akan cocok gitu. Jadi kita rencanain karir kita. Nah, lalu dalam merencanakan karir tentunya akan dimulai dari proses rekrutmen kayak gitu ya. Jadi selama proses rekrutmen itu kira-kira apa aja nih yang harus kita siapin, apa aja nih yang harus kita pelajari seperti itu. Nah, jadi lalu setelah proses rekrutmennya selesai, tentunya kita lalu bisa memulai misalnya first job kayak gitu ya, pekerjaan pertama kita. Nah, disitulah bisa disebut itu batu loncatan kita kan, batu loncatan kita untuk mulai masuk ke dunia profesional. Nah, begitu kita masuk ke dunia profesional, bukan berarti kita bisa langsung kayak jump start karir kita gitu ya. Pasti kan banyak challenge lah ya selama kita bekerja. Misalnya kita harus menghadapi diskusi yang lumayan sulit, atau kita berargumen karena mungkin pendapat kita mengenai cara mengerjakan suatu hal dengan atasan atau dengan teman satu departemen mungkin beda. Gimana cara kita mengutarakan hal-hal itu. Lalu juga kalau nanti udah sekian lama berkarir gitu ya, udah
mulai stabil dengan posisi yang lebih tinggi mungkin. Nah, di situ kita juga dituntut untuk bisa membangun strategi nantinya kan, gimana kita membangun strategi untuk membantu perusahaan untuk bisa lebih maju lagi, misalnya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, critical thinking ini memang kayaknya kan sesuatu yang seringkali dilihatnya sebagai sesuatu yang akademis gitu, atau kayak harus kritis gitu kan. Tapi sebenarnya critical thinking ini levelnya pun beda-beda gitu ya teman-teman. Ada yang level ringan, ada yang sampai berat, dan dalam pengaplikasiannya itu bisa benar-benar di mana aja gitu. Nah, mungkin boleh diklik next ya. Oke, nah karena bisa diaplikasikan di mana saja, tentunya critical thinking ini juga bisa berperan besar gitu ya kalau kita mengikuti tes CPNS atau BUMN. Nah, penerapannya seperti apa? Nah, dari teman-teman ada yang mau ngetik dulu atau kita boleh langsung spill nih? Kita tungguin bentar ya, mungkin ada yang udah gatel gitu dari tadi tangannya, pengen ngetik-ngetik, pengen menyampaikan opini, atau kalau mau nanya juga boleh ya teman-teman, bisa langsung diketik aja pertanyaannya di kolom chat. Oke, kayaknya belum. Mungkin kita boleh langsung, oh udah ditulis nih, waktu sesi interview. Oke, ada lagi? Oke, kayaknya belum terlalu banyak ya. Oh, udah, proses mengenali diri. Oke. Oke, mungkin boleh ya teman-teman sambil diketik, sambil kita bahas dikit-dikit nih penerapan critical thinking dalam melakukan tes CPNS atau BUMN. Oke, ini chat-chat yang masuk beneran keren-keren nih, udah bagus-bagus gitu ya. Jadi sebenarnya udah cukup selaras sih dengan apa yang udah kita siapin di slides. Jadi boleh kita masukin ke bagian yang pertama dulu. Nah, jadi seperti apa nih penerapan critical thinking dalam menghadapi tes CPNS atau BUMN? Nah, mungkin boleh diklik ya. Nah, yang pertama adalah dalam membaca soal. Ingat ya teman-teman, di slide definisi tadi kan kita lihat juga ya, kita juga sempat baca ya bahwa salah satu komponen dari critical thinking adalah kemampuan kita, gimana cara kita atau gimana pinter-pinternya kita mengevaluasi suatu situasi gitu kan. Nah, jadi dalam membaca soal pun di sini kita langsung bisa mengaplikasikan critical thinking nih. Bahkan sebelum kita nyari jawabannya gitu ya, baru baca soal nih, tapi mikirnya udah dengan cara yang kritis. Nah, jadi salah satunya adalah kita bisa menggunakan kemampuan ini supaya kita bisa menganalisa soal dengan cermat gitu. Lalu selain itu juga critical thinking ini membantu kita untuk bisa membaca suatu soal secara lebih komprehensif gitu. Jadi secara lebih lengkap. Jadi dengan kita terbiasa melihat suatu kondisi secara lengkap dari berbagai perspektif dengan dengan lebih kritis kayak gitu. Jadi kita bisa membaca suatu soal secara lebih komprehensif gitu. Jadi informasi yang kita serap dari soal itu juga bisa jadi lebih lengkap gitu ya. Lalu selain itu kita juga bisa memahami konteks dari soal tersebut. Nah, ini hubungannya ke yang tadi gitu ya, tentang perspektif. Kalau kita bisa atau kita sudah terbiasa menghadapi sesuatu dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, jadi sebenarnya secara nggak langsung kita juga meningkatkan empati gitu ya. Nah, jadi dengan kita terbiasa melakukan itu, dalam memahami suatu soal itu kita juga lebih bisa melihat, oh konteksnya tuh seperti ini. Misalnya soal cerita gitu kan, kita bisa lihat, oh oke, jadi konteksnya itu adalah dari suatu sudut pandang tertentu nih. Lalu kita menempatkan diri kita di posisi itu, di sudut pandang itu, supaya kita bisa lebih paham soalnya itu sebenarnya tentang apa gitu. Nah, lalu karena kita juga udah biasa menganalisa atau mengevaluasi suatu situasi, jadi dari soal yang kita baca itu kita bisa nih mulai identifying gitu ya, kita identifikasi nih ke informasi yang relevan itu jadi apa aja ya dari soal ini, apakah semua informasinya relevan atau mungkin ada informasi yang di sini yang sifatnya mungkin kayak selipan gitu, atau apa istilahnya, kayak soal-soal jebakan mungkin gitu ya.
Jadi sebenarnya informasi yang relevan itu apa aja sih? Nah, itu kita bisa cari itu dengan menggunakan atau dengan berpikir secara kritis, kita bisa mengidentifikasi informasi yang relevan itu apa dalam kita membaca suatu soal tertentu. Nah, tentunya setelah membaca soal, next step-nya adalah untuk boleh diklik. Oke, setelah kita baca soal, next step-nya adalah kita harus milih jawaban. Karena namanya juga tes gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak mungkin dong cuma baca soal, kita harus milih jawaban juga supaya nanti ada nilainya, gitu kan. Nah, jadi kalau dalam memilih jawaban, gimana ya cara mengaplikasikan atau menerapkan critical thinking-nya, gitu. Nah, jadi sebenarnya ini cukup mirip dengan pada saat kita membaca soal, gitu. Jadi pada saat kita milih-milih jawabannya nih, juga kita harus bisa mengevaluasi gitu ya jawaban yang tersedia itu apa aja. Kan pilihan ganda nih. Jadi kita cek masing-masing jawaban itu kira-kira yang dari jawaban yang tersedia itu kira-kira yang paling sesuai yang mana gitu, jawaban yang tepat yang mana. Salah satu caranya adalah dengan melihat apakah ada kelemahan atau kayak suatu bentuk inkonsistensi gitu dari pilihan yang disediakan. Biasanya kalau kita udah, terutama kalau udah banyak latihan gitu ya, misalnya kita latihan dengan try out tes CPNS BUMN yang di aplikasi Atma misalnya gitu kan, kita akan jadi terbiasa untuk melihat suatu mungkin akan muncul kayak pattern gitu istilahnya ya. Jadi dengan kita banyak latihan tuh secara nggak langsung kita terlatih untuk melihat pattern sih sebenarnya. Jadi dari pattern itu kita bisa melihat, oh oke, ini nggak konsisten nih, jadi kayaknya bukan ini deh jawabannya gitu. Jadi dari situ kita akan mulai terbiasa untuk melihat hal-hal tersebut, dan itu tentunya nanti akan membantu kita untuk memilih jawaban yang tepat gitu. Nah, tentunya jawabannya harus sesuai juga gitu ya dengan informasi yang tersedia gitu. Oke. Nah, lalu ada satu lagi di sini, penerapan critical thinking dalam tes CPNS atau BUMN, boleh diklik. Nah, di sini sifatnya mungkin lebih ke tips-tips dalam mengerjakan tesnya gitu ya, tapi tentunya dengan tetap menggunakan skill critical thinking ini gitu. Jadi jangan lupa kita kan harusnya bisa melihat suatu asumsi gitu ya, membentuk suatu asumsi dalam mengerjakan tes atau misalnya membaca soal. Tapi jangan sampai kita bikin asumsi sendiri nih yang nggak disediakan di soal gitu. Jadi asumsi-asumsi ini dengan kita terbiasa menggunakan skill critical thinking, terbiasa membaca dan mengerjakan soal, kita bisa menghindari bias atau asumsi-asumsi yang mungkin kita bikin sendiri gitu di kepala kita. Nah, lalu kemampuan untuk membaca dengan lebih kritis itu tentunya akan sangat bermanfaat ya. Jadi kita juga harus membiasakan nih untuk membaca sesuatu dengan lebih kritis. Dan yang terakhir, yang mungkin kadang nggak kepikiran gitu ya, atau kepikiran tapi begitu tes lupa gitu, adalah kita harus bisa menyadari bahwa tes itu kan waktunya terbatas gitu ya. Jadi dalam menyusun prioritas untuk manajemen waktunya itu juga bisa kita atur dengan lebih baik gitu dengan menggunakan skill critical thinking. Seperti itu. Oke, nah boleh diklik next. Oke, jadi jangan lupa ya teman-teman, critical thinking ini aplikasinya memang banyak banget, terutama dalam mengerjakan tes masuk CPNS atau BUMN, itu juga tentunya bisa diterapkan sekali. Di sini ada 3 step, kita buka satu-satu. Yang pertama adalah memahami soal. Gitu. Jadi jangan lupa ya untuk soal itu bacalah secara lengkap, jadi supaya semua informasinya bisa didapatkan gitu kan. Tapi jangan lupa juga nggak cuma lengkap tapi cermat gitu. Jadi pintar-pintarnya kita untuk memahami dan memilah-milah informasi yang diberikan dalam soal tersebut. Nah, lalu kalau kita udah paham soalnya seperti apa, maka kita masuk ke bagian yang kedua. Oke, boleh diklik untuk bagian yang kedua, yaitu untuk menentukan jawaban gitu. Jadi tadi kita udah paham ya soalnya apa, terus kita tentukan jawaban kita yang mana nih yang betul, yaitu dengan cara mengevaluasi option-option jawaban yang tersedia gitu. Jangan lupa skill-skillnya gitu ya, kita harus bisa melihat suatu pattern atau apakah ada inkonsistensi, atau mungkin dari jawaban yang diberikan itu kita harus bisa melihat juga ya dari informasi yang ada, jangan-jangan sifatnya adalah jawaban yang agak jebakan Batman gitu kan. Jadi dari sini kita bisa menggunakan critical thinking juga untuk mengevaluasi lalu menentukan jawaban yang paling sesuai. Nah,
Lalu yang ketiga, kalau kita udah paham soalnya, kita mempunyai skill untuk menentukan jawaban yang tepat. Lalu yang ketiga adalah, boleh diklik. Oke, yang ketiga adalah tentunya kita bisa sukses ujiannya, gitu ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan secara logis, gitu ya. Jadi kita harus bisa berpikir secara logis dengan objektif dan juga dengan tenang, gitu. Karena dengan kita menjadi tenang, otomatis otak kita akan juga bisa berpikir dengan lebih jernih dan menghasilkan hasil ujian yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak nih untuk waktunya. Kalau ada pertanyaan atau masih penasaran, boleh diketik di kolom chat. Tapi untuk sementara akan aku serahkan lagi ke Karina, karena setelah ini kita mau ada tryout sedikit nih, pakai aplikasi Atma untuk tes CPNS BUMN-nya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, makasih banyak Mbak Naomi untuk pemaparannya. Mudah-mudahan ngebantu ya buat teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada yang mau bilang thank you atau mau bertanya sama Mbak Naomi, bisa sambil tulis di kolom chat ya teman-teman. Tapi mungkin ini saatnya balik lagi ke sesi tadi kan udah sempet ya di-share juga terkait gimana sih caranya jadi critical thinking dan buat ngebantuin kalian juga untuk ikut tes seleksi CPNS sama BUMN nantinya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan untuk tes-tes tryout soal-soal yang harus kalian hadapi nih nanti pada saat seleksi BUMN dan juga CPNS kayak gitu. Mungkin aku bisa share sedikit, tapi teman-teman udah ada yang udah download aplikasi Atma belum ya? Dari tadi mungkin kalau misalnya kalian punya oke ini Kak Galih udah, yang lain ada yang masih belum kah? Ya, yang masih belum boleh langsung download aja aplikasi Atma, tinggal buka Play Store, terus nanti ketik ATMA, Atma, terus nanti bisa langsung masuk ke aplikasinya ya teman-teman. Mungkin operator next, aku kasih waktu sekitar 1 menit buat teman-teman yang belum ya, untuk download dulu aplikasi Atma karena kita bakal main tryout-nya. Tadi mau ngetes dulu tryout-nya kira-kira bakal seperti apa supaya teman-teman ada gambaran nih pada saat nanti mungkin udah selesai sesinya, udah senggang di rumah pengen coba latihan tipis ya soal CPNS sama BUMN, itu teman-teman bisa langsung pakai aja kayak gitu. Adakah kita masih tungguin ya? Aku tunggu sekitar 40 detik lagi. Nah, sambil nunggu yang lain, mungkin boleh teman-teman komen di kolom chat ya, kira-kira tertariknya sekarang mau ikut seleksi yang mana nih? CPNS atau BUMN? Apa dua-duanya? Jangan-jangan. Oke, CPNS, BUMN detail. Oh, ada yang belum sempat ini ya, registrasi atau daftar tadinya. Oke, tuh ada yang juga mau semuanya. Kak Tirta, ada lagi mungkin? Oke, jangan patah semangat, kita teruskin lagi, siapa tahu bisa masuk lagi di momentum-momentum selanjutnya ya, Kak Syahrul. Oke, BUMN. Ini banyak ya percampuran, ada yang CPNS, ada yang BUMN. Oke, yep. Mungkin aku jelasin sedikit ya terkait gimana cara main aplikasinya. Operator boleh kasih akses aku untuk share screen nggak ya? Langsung di ini aja, di exit untuk screen-nya. Oke. Oke. Nah, buat teman-teman yang udah download aplikasi Atma sebelumnya, kalau misalnya udah selesai sign up, udah langsung kebuka ya di profilnya segala macam, udah diisi akunnya, itu teman-teman bisa masuk aja ke page locker ini di bawah sebelah kiri, itu kalian klik locker, terus nanti kalian bisa lihat ada tombol di bawah kanan itu yang gerak-gerak CPNS BUMN 6.000 soal lebih untuk tryout gitu. Nah, ini bisa diklik di situ, kalian akan masuk ke dalam halaman buat ngecek kira-kira soal BUMN atau CPNS apa aja yang bakal bisa kalian akses. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Di sini bisa dipilih, tadi kayaknya banyakan yang mau ambil soal CPNS ya, kayaknya. Kita coba untuk jawab sama-sama kali ya teman-teman, 5 soal aja.
Nanti bisa komen di kolom komentar pas aku tunjukin jawabannya, kira-kira apa nih jawaban, pas aku tunjukin soalnya, kira-kira apa nih jawabannya, biar kita lihat sama-sama teman-teman udah sampai mana nih tahapannya belajar CPNS atau BUMN-nya ya. Oke. Oke, di sini kan ada instruksinya teman-teman, kalau misalnya untuk tryout CPNS itu ada sekitar 110 soal yang bisa teman-teman selesaikan dalam 100 menit. Nah, di sini teman-teman pada saat klik mulai latihan akan disuguhkan beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab multiple choice untuk pertanyaannya, dan ini masing-masing soal akan terdiri dari sekitar 1,5 menit untuk teman-teman jawab. Seperti itu. Oke, kita langsung ya teman-teman, bisa langsung dibaca soalnya. Teman lama Anda ingin melakukan penelitian di tempat kerja Anda untuk tugas akhirnya. Maka yang Anda dapat lakukan untuk teman Anda adalah A. Menyarankan agar mengambil tempat penelitian di tempat lain. B. Mencoba memberikan proposal penelitian pada atasan Anda. C. Membantu menyebarkan angket. D. Membantu memanipulasi angket bila tidak mendapatkan izin dari perusahaan. E. Mengisi angket tanpa sepengetahuan teman karena tidak ingin mengurus izin penelitian. Nah, Kak Faradia udah bantu untuk jawab C. Teman-teman yang lain udah tahu nggak jawabannya apa? Mungkin ada jawaban lain? B. Ada lagi? B, C. Oke, ini seri nih. B sama C. Oke, ini majority B ya. Kita coba untuk jawab B ya, teman-teman. Oke, nah benar jawabannya B. Itu adalah mencoba memberikan proposal penelitian pada atasan Anda. Kira-kira kayak gini teman-teman, nanti simulasi pertanyaannya. Jadi teman-teman bisa sambil tahu juga kira-kira jawaban teman-teman udah benar atau salah, dan juga jawabannya kira-kira yang benar apa, kayak gitu. Kita next ya untuk pertanyaan kedua. Ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban. Sebagai ketua, maka titik-titik-titik. Kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E, teman-teman? Ada yang jawab B, ada yang jawab E, B, E. Wah, ini seri. Ada lagi? B, B. Ada yang jawab A malah. Oke, tapi B lebih banyak nih kayaknya. Kita jawab B ya, teman-teman. Oke. Nah, yang jawabannya benar adalah B. Ternyata ini memang majority ya, teman-teman. Banyak yang jawabannya ini benar, tapi yang buat yang masih salah, tenang aja, masih ada 6.000 soal lainnya yang bisa kalian akses di aplikasi Atma. Nah, di situ kalian bisa langsung aja cobain tesnya gitu. Nanti kalau teman-teman udah selesai menjawab tesnya, itu kalian bakal dapat rapot card. Tadi kan aku sempat tunjukin ya, skornya berapa, dan ini juga bisa dilihat di ranking di sini. Kira-kira teman-teman tuh udah ranking ke berapa sih gitu untuk soal soal yang kalian ikutin, entah itu nanti BUMN ataupun CPNS, kalian bisa langsung lihat aja kalian udah di tahapan mana. Dan juga teman-teman, mungkin aku balikin lagi ke sini, itu kita juga bisa dapat informasi terupdate terkait sama BUMN dan juga CPNS. Jadi teman-teman bisa langsung aja klik di bagian tengah ini untuk belajar dan lihat data informasi-informasi terbaru yang disuguhkan oleh tim kami, kayak gitu. Mungkin aku balik ke screen sebelumnya ya. Boleh dibantu operator untuk share screen lagi? Mungkin sambil kita nunggu operator share screen, ada yang mau bertanya nggak lagi? Kira-kira ada kebingungankah dari fitur-fitur yang ditunjukkan? Nah, ini juga sempat di-share ya sama adminnya Atma. Kalau misalnya mau download aplikasi Atma tadi mungkin belum punya iOS, belum punya Android saat ini, mau punya teman dulu, punya keluarga dulu, itu nanti bisa disimpan aja ya teman-teman linknya, kayak gitu, nanti bisa langsung di-download aja. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman tadi kan udah banyak nih yang udah mulai tahu dan excited untuk ikutan cobain tes CPNS sama BUMN. Kalian juga bisa loh, kalau misalnya mau menunjukkan kalian udah selesai nih tryout-nya pakai tryout Atma, itu kalian bisa dapat hadiah banyak banget dari Atma yang langsung kita kirim ke rumah kalian. Jadi gampang banget caranya, tinggal ikutin aja tryout-nya tadi. Kalau misalnya udah selesai, udah dapat rapornya, di-share aja ke Instagram Story, tag Atma Indonesia, dan juga gunakan hashtag #AtmaXUnair untuk memberitahu kita kira-kira kalau misalnya kalian udah mengikuti giveaway dari
webinar ini kayak gitu. Nanti jangan lupa juga untuk follow Instagram Atma Indonesia karena kita banyak banget informasi soal bedah soal, informasi terbaru CPNS BUMN, dan juga kalau misalnya teman-teman mau langsung cari loker nih sambil menunggu pengumuman dari CPNS BUMN juga bisa kayak gitu. Batas postingnya sampai Sabtu tanggal 27 Mei 2023 ya teman-teman. Oke, next. Tuh, Kak Gali hidup Android. Iya, hidup Android. Tapi buat teman-teman yang iOS, tenang aja, nanti kita juga mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa membantu juga teman-teman yang ada atau menggunakan platform ataupun smartphone iOS ya, gitu. Nah, ini juga teman-teman buat yang belum registrasi buat webinar bedah soal dan juga trik lolos seleksi BUMN bareng sama antara Atma sama Universitas Airlangga juga, teman-teman jangan lupa di screenshot aja ataupun langsung di scan QR code-nya untuk daftar ya, karena ini kita langsung sama coach terpercaya juga, Kak Monica, yang bakal bantu kalian untuk memaparkan lagi kira-kira soal-soal BUMN yang paling sulit buat kalian tuh apa sih, dan nanti langsung diajarin sama beliau, seperti itu. Nah, selain itu teman-teman, kalau kalian nggak sabar nih, pengen banget ngerti sekarang juga terkait sama soal-soal BUMN sama CPNS, karena kalian udah mulai belajar dari sekarang, itu kita juga ada TikTok Live yang bakal hadir malam ini juga, itu jam 7.30, jadi pantengin terus TikTok Live-nya Atma. Bisa dicari @Atma Indonesia di TikTok ataupun di Instagram juga bisa untuk dapat informasi selanjutnya. Terus kita juga ada di hari Rabu nanti juga mungkin setelah sesi sama Mbak Coach Monica nanti, itu juga kita ada TikTok Live lagi buat teman-teman untuk tanya-tanya terkait sama BUMN sama CPNS dan proses seleksinya. Lalu juga Jumat kita ada lagi. Jadi tinggal di screenshot aja teman-teman, dicek juga. Jangan lupa untuk tetap proaktif untuk supaya bisa cepet jebol ya di tes seleksi BUMN sama CPNS ini kayak gitu. Mungkin